Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan fitur CBT dalam web pijarsekolah.id. Baik, yang pertama, mari kita login terlebih dahulu. Loginnya di sim.pelajarsekolah.id. Kita login Bapak Ibu. Yang pertama kita pilih nama sekolah, kemudian kita masukkan email yang sudah didaftarkan, yang terdaftar. Baik Bapak Ibu, setelah masuk ke dalam beranda pijar sekolah, Bapak Ibu silakan untuk pilih menu CBT, kemudian pilih upload soal, kemudian Bapak Ibu pilih yang Microsoft Excel, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah sudah masuk, Bapak Ibu silakan scroll ke bawah, kemudian unduh format soal non AKM di sini. Kita tunggu sampai terdownload. Sudah terdownload, kita buka filenya. Bapak Ibu, setelah filenya terbuka, silakan klik enable editing agar kita bisa untuk menginput soalnya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah template hasil download dari pijar sekolah tadi. Nah, soalnya itu beragam, ada PG, ada PGK, ada esai, ada pilihan plus esai, drag and drop. Nah, Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu mau membuat soal yang mana. Nah, yang ini mari kita hapus semuanya. Dihapus semuanya Bapak Ibu. Nah, di dalam ini sudah ada nomor soal, ada jenis soal, ada nilai, ada soal, file audio atau video, pilihan A sampai dengan pilihan F. Ada kunci jawaban PG dan juga kunci jawaban esai. Nah, mari Bapak Ibu kita buat dulu soalnya. Nah, kalau misalkan dirasa kolomnya ini terlalu kecil, Bapak Ibu silakan untuk bisa membesarkan ya. Membesarkan satu persatu atau Bapak Ibu juga bisa membesarkan semuanya. Ya, baik, Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu sudah punya soal dalam bentuk Word. Nah, Bapak Ibu tinggal kopikan saja ke template Excel ini. Misalkan Bapak Ibu sudah punya soal dalam bentuk Word-nya. Nah, saya contohkan, saya sudah bikin soal dalam bentuk Word. Saya buka soalnya. Nah, ini Bapak Ibu soalnya. Jika Bapak Ibu sudah punya soal Word, maka dikopikan saja satu persatu. Misalkan ini soal nomor 1, kita copy saja sampai dengan jawabannya. Kita copy, kita pindahkan ke template. Kalau saya biasanya kalau paste itu saya selalu klik ke kanan, kemudian saya pilih yang
Match destination formatting. Tujuannya agar apa? Agar tidak merubah format yang ada pada template ini. Kita klik. Nah, kemudian kita rapikan. Ini kan tampilannya untuk soalnya lewat ya, lewat ke samping. Kita klik saja wrap text agar dia bisa pindah ke bawah. Atau ininya juga bisa dibesarkan. Misalnya ini kurang besar, tinggal ditarik lagi ke bawah. Kemudian opsi jawabannya kita copy ke bawah sampai E. Kemudian taruh di sini. Kemudian kita pilih yang transpose. Kenapa pilih yang transpose? Agar pastenya bisa ke samping atau horizontal. Nah, mohon maaf yang ini salah Bapak Ibu, kita di soal ya. Yang benar itu di soal. Ini nomor soal. Jenis soalnya berarti diisi. Apakah soal ini PG atau esai? Misalkan ini soalnya PG. Nilainya berapa? Nilainya misalkan 5. Ini bentuk soalnya. Kalau ini kolom file audio atau video kita kosongkan saja, tidak perlu diisi. Misalkan masih belum kelihatan rapi, nah kita rapikan saja. Nah, pakai menu wrap text. Jadi dia tidak belebar ke mana-mana. Dia tetap berada pada kolom yang sudah disesuaikan. Ini soal yang pertama. Kemudian pilih jawabannya. Karena ini soal PG, jadi pilihnya di kunci jawaban PG atau PGK. Misalkan ini jawabannya A. Tinggal dipilih, klik A saja. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Sama, diberi nomor soal. Jenis soalnya kita tulis PG, nilainya 5. Untuk soalnya kita kopikan lagi dari soal yang ada di Word. Paste di sini. Copy, taruh di pilihan A. Pilih transpose antar kepanggil. Kemudian kita hapus jawaban yang tadi kita copy. Kemudian kita blok. Kita pilih wrap text. Nah, agar tidak bleber. Kemudian kita pilih lagi opsi jawabannya. Misalkan ini opsi jawabannya adalah B. Kita klik B. Terus coba kita bikin nanti 4 soal pilihan ganda dan 1 soal misalkan esai. Lanjut soal nomor 3, isi lagi PG, isi nilainya lagi 5. Untuk soalnya kita pilih lagi di Word, copy semuanya. Nah, paste di sini menggunakan match destination formatting. Kemudian kita copy lagi jawabannya. Kita klikkan pada pilihan A, klik kanan, kemudian pilih transpose. Kemudian agar tidak lupa ini dihapus dulu. Kemudian ini kita rapikan. Wrap text, pilih yang supaya di tengah-tengah agar habis. Jangan lupa ini kita kasih jawaban. Misalkan ini jawabannya adalah D. Kita kasih D. Lanjut soal yang keempat. Isi jenis soalnya PG. Nilainya 5. Kita pilih lagi soalnya. Kita paste. Klik lagi copy. Klik kanan, paste, transpose. Kita hapus yang ini. Kita blok ke samping. Kita wrap text. Kita rapikan. Jangan lupa diisi lagi opsi jawabannya. Misalkan ini jawabannya adalah C. Kemudian soal yang kelima, kita buat soal ini. Soalnya misalkan esai. Nah, tulisannya disamakan ya Bapak Ibu. Soalnya juga 10. Misalkan dalam soal esai ini kita mau dimasukkan gambar, maka silakan Bapak Ibu klik pada kolom di sini, klik insert, kemudian pilih fitur this device, atau Bapak Ibu mau download tadi di online juga silakan.
Kita cari gambar, misalkan gambarnya ini ya, kalender. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti disesuaikan saja. Misalkan ini kurang besar, silakan dibesarkan ke bawah. Nah, soalnya dimasukkan pas kepada kolom. Bisa tidak soal gambar ini dikasih redaksi soal? Bisa Bapak Ibu. Silakan saja klik 2 kali pada kolom yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu masukkan misalkan ada kalender ini ada berapa hari libur. Kemudian Bapak Ibu enter, soalnya balik lagi ke kolom soal, Bapak Ibu pilih yang paling atas ini, top elegant, agar dia pindah ke atas. Seperti itu. Terus kemudian jangan lupa pilih jawabannya di kolom yang jawaban esai. Misalkan jawabannya adalah 5 hari libur. Baik, karena ini soal esai maka pilihan yang ABCDE-nya kita kosongkan saja. Kemudian kita simpan. Misalkan untuk pilihan ganda bisa tidak? Soalnya dalam bentuk gambar. Bisa Bapak Ibu, yang penting format soalnya adalah JPG. Soalnya bisa dalam bentuk gambar, jawabannya juga bisa dalam bentuk gambar. Misalkan Bapak Ibu kesulitan menggunakan Excel untuk pelajaran matematika karena ada rumus, ada kuadrat dan segala macam misalkan. Bapak Ibu silakan screenshot saja yang ada di laptop, kemudian Bapak Ibu tandai itu soal nomor berapa, itu jawaban yang mana. Nanti soalnya bisa ditempel di sesuai dengan nomor, ditempel sesuai dengan jawaban gitu ya. Jadi dalam bentuk gambar juga bisa. Baik, kemudian kita perhatikan dalam soal yang pilihan ganda ini. Dalam pilihan ganda ini soalnya terdapat angka 1 sebagai nomor soal. Karena tadi kita copy paste dari Word. Gitu. Sebetulnya kita sudah tidak butuh lagi nomor soal yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini sudah ada nomor soalnya. Kemudian bagaimana untuk menghapuskan ini? Gitu ya. Sama juga dengan opsi ini. Ini jawabannya adalah A. Pemerintah dapat lebih cepat merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ada tulisan A-nya, ada keterangan option A-nya. Padahal di atas ini formatnya sudah dituliskan pilihan A. Maka sudah tidak perlu lagi sebetulnya ada angka option A itu. Maka kita hapusnya. Kalau mau menghapus Bapak Ibu jangan satu persatu. Bapak Ibu buat dulu soalnya. Misalkan 40 atau 45 soal. Kemudian cara menghapusnya adalah kita blok dulu area yang mana yang mau kita hapus. Di sini ada 4 soal pilihan ganda. Kita blok ke bawah. Terus blok ke samping sampai dengan pilihannya. Kemudian sudah di blok, kita pilih ke sini, find and select, pilih yang replace. Nah, pilih yang replace, kemudian di kolom yang pertama ini kita tuliskan apa yang ingin kita hapus. Yang pertama yang ingin kita hapus adalah angka 1 dan titik. Kemudian di replace with-nya yang sebelah sini kita kosongkan saja. Terus kemudian kita replace all. Nah, ketika replace all ini pastikan kita punya 4 soal. Di dalam soal itu ada 4 item yang ingin kita hapus. Pastikan di sini tulisannya adalah we made for replacement. Artinya 4 yang sudah dihapus gitu ya. Harus diperhatikan Bapak Ibu. Takutnya kalau tidak sesuai misalkan ada elemen soal yang terhapus begitu. Jadi nanti soalnya jadi rancu atau tidak jelas. Jadi harus diperhatikan di situ. Kemudian berikutnya kita mau menghapus opsi jawaban A. Ya, tinggal ditulis saja Bapak Ibu. A titik replace enter. Terus begitu sampai dengan opsi jawaban B titik replace enter. C titik replace enter dan seterusnya sampai dengan selesai.
Oke, baik. Sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, hasilnya begini ya. Jadi tulis dulu soalnya 40 soal. Udah dilakukan replay seperti itu. Nah, ini mohon perhatian Bapak Ibu. Di dalam yang saya blok ini, ada beberapa kolom yang memang ketika ditulis jawaban, misalkan ditulis jawaban D, tapi dia tidak muncul D. Nah, kalau tidak muncul D seperti ini, Bapak Ibu ke menu yang ini, font color. Klik, pilih yang automatic gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah klik C, tapi C-nya tidak muncul di sini. Nah, Bapak Ibu silakan ke sini dan pilih automatic ya. Oke. Kemudian sudah selesai, kita buat 5 soal, kita save, kemudian kita balik lagi ke halaman pijar. Nah, pada halaman pijar ini kita yang pertama pilih tipe paket, isinya non AKM, pilih paket. Nah, karena kita baru mau upload, maka yang dipilih adalah tambah paket baru. Lanjut, tipe paket pilih yang non AKM. Nama paket soal disesuaikan Bapak Ibu. Nah, saya ini kita misalkan mau asas, tulis saja misalkan nama paketnya asas PPKN 12 MIPA garis miring IPS. Karena ini simulasi, saya membuat paket soalnya adalah simulasi asas PPKN MIPA IPS. Kemudian pelajarannya dipilih, pendidikan Pancasila atau yang lainnya. Tanggalnya juga dipilih. Nah, kelas atau jurusan. Karena tadi soal ini diperuntukkan untuk MIPA dan IPS, maka Bapak Ibu pilih kelasnya semua, seluruh kelas MIPA. Misalkan Bapak Ibu bikin soal ini untuk MIPA dan IPS, maka pilih MIPA 1, kemudian klik lagi, pilih MIPA 2, klik lagi, pilih MIPA 3, dan seterusnya sampai dengan terisi semua kelasnya. Karena ini simulasi, saya mau isi kelasnya, kelas simulasi. Nah, dipilih, nama pembuat soal dipilih, dan jenis soal ini dipilih yang bahan ujian, kemudian simpan. Sukses. Setelah sukses, maka isi kembali Bapak Ibu. Isi non AKM, pilih paket. Nah, kita pilih paket yang sudah kita buat tadi. Nanti otomatis kelas, mapel, grup pembuatnya akan terisi otomatis. Kemudian kita pilih file. Kita cari di mana kita simpan soal tadi. Pilih filenya, kemudian kita open. Sebelum Bapak Ibu simpan, maka Bapak Ibu wajib untuk memreview. Review itu gunanya untuk melihat soal kita sudah sesuai atau belum dengan keinginan kita tampilannya. Apalagi soal-soal yang menggunakan gambar. Ini tampilan soalnya nanti. Nah, ini soal menggunakan gambar tadi. Ya, jika memang sudah sesuai, ya kita tutup dulu tab yang ini. Kemudian kita simpan. Setelah sukses, nah, kita pilih menu penjadwalan yang ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, setelah memilih menu penjadwalan, maka kita di sini klik yang warna oranye ini, tambah jadwal. Nah, kemudian kita isi tahapannya, ada 4 tahapan yang perlu kita isi. Yang pertama adalah jenis ujian, misalkan kita mau pilih asas, tanggal ujiannya kita pilih, sesuaikan tanggalnya. Jamnya misalkan mulai dari jam 08.30 sampai jam
kosong 9.30, sesinya kita pilih sesi 1, misalkan waktunya 60 menit, nanti disesuaikan untuk waktu. Nah, Bapak Ibu silakan untuk memilih. Guru pembuatnya sudah otomatis, Bapak Ibu tinggal pilih. Kita aktifkan acak soal. Jika memang mau diacak soalnya, kita tampilkan nilai atau tidak ingin tampilkan nilai. Kemudian yang ketiga adalah remote block. Nah, remote block ini adalah fitur yang wajib harus dicentang atau diaktifkan. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, setelah selanjutnya kita pilih tadi soal mana yang kita buat. Nah, yang soal yang kita buat adalah tadi tanggal. Nah, kita pilih soalnya. Misalkan yang kita pilih adalah misalkan yang ini, kita centang dulu aksinya, kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, di sini sudah kelihatan ada 6 soal, yang ditampilkan 6 soal. Selanjutnya kita klik yang kelas. Nah, kelasnya akan otomatis muncul karena sudah ditambahkan pada paket. Pilih ruangan, pilih ruang 12. Untuk kelas 12 misalkan, pengawasnya kita pilih nama kita sendiri, kemudian pilih. Nah, di sini akan ada muncul nama-nama peserta didik. Ya, agar peserta didik ini bisa mengerjakan, maka Bapak Ibu wajib untuk pilih semua. Nah, setelah pilih semua, centang biru semua, baru disimpan. Kemudian oke. Nah, setelah sampai sini, kita geser ke kiri dan kita pilih menu pelaksanaan. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang paling atas ini. Nah, kita klik tanda matanya. Kemudian kita, agar ujian ini bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan oleh peserta didik, maka Bapak Ibu wajib untuk mengklik release token. Nah, setelah berhasil, setelah sukses, maka ujian sudah bisa dibuka atau sudah bisa dimulai oleh peserta didik. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke menu mata, kita klik, kemudian kita klik monitoring. Monitoring ini fungsinya adalah untuk melihat siswa sudah mengerjakan sampai berapa persen, melihat siswa yang sudah login atau belum login, dan melihat siswa yang terisolir. Nah, gitu ya. Jika terisolir, maka nanti di sini akan kalau jika kita klik isolir ini, maka akun peserta didik akan terisolir, tidak bisa mengerjakan. Untuk menormalkannya, maka kita perlu nanti klik di sini. Pasti siswa yang terisolir itu di sini di menu aksi bukan terisolir lagi, tapi keterangannya nanti normalkan. Setelah diklik normalkan, maka peserta didik cukup untuk tekan tombol kembali, kemudian bisa melanjutkan ujian. Jika memang ujiannya sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa klik untuk akhiri ujian. Setelah akhiri ujian sukses, kemudian langsung masuk ke dalam menu penilaian. Pilih misalkan yang ini. Kita scroll ke bawah, kita klik selesai seluruh penilaian. Sukses, klik OK, maka nilainya akan terlihat. Karena tidak diisi, nilainya semuanya pasti 0, gitu ya. Terus bagaimana biar agar siswa bisa melihat hasilnya? Siswa bisa melihat hasilnya, kita kembali ke menu penilaian, kemudian kita pilih untuk, nah ini kan bagikan nilainya masih warna abu-abu. Kalau kita klik bagikan nilai, kita iya, maka nanti nilainya akan terbagikan kepada siswa dan siswa bisa melihat hasil ujian mereka.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam pembahasan fitur-fitur pijar lainnya di kesempatan lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.